Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kopinya sudah datang. Pak Suko, gak usah sih. Yang perlu dikasih kopi orang yang masih butuh kopi. Pak Suko sudah berasa kopi. Jadi kopi nggak perlu dikasih kopi. Kan sudah hitam bajunya. Masa perlu dihitamkan lagi? Jadi saya tuh bingung, tadi ada orang yang minta saya tuh pakai baju putih. Saya bilang putih itu gampang kotor loh. Mas saya dimarahin. Jadi orang itu persepsinya udah kayak gitu. Makanya saya susah harus ngomong apa kalau soal politik, karena sekali keliru itu udah banyak orang yang kau saya ke ruang penting. Tapi Pak Suko, di Indonesia kalau pakai pakaian hitam itu orang susah. Bukan, salah Pak. Itu kan budaya Barat, kalau berbuka harus pakai hitam. Warung-warung yang hebat itu bajunya warnanya hitam. Oh gitu. Iya, tanya ini warung-warung banyak. Warung-warung semua ya. Warung money politik. Jadi alhamdulillah kita kalau ketemu Pak Suko ini kecerdasan kita bisa ada ya. Karena Pak Suko ini setengah presiden. Kan Joko Widodo, ini Suko Widodo. Setengahnya presiden, setengahnya bukan. Jadi Pak Suko setengah presiden. Ya. Kalau presiden manusia berarti Pak Suko setengah manusia. Gak apa-apa lah, pokoknya bukan manusia yang setengah lah. Setengah presiden setengah-setengah. Oke, nah teman-teman semuanya, saya bicara masalah ini, Pak Suko, ini masalah serius, Pak. Ini masalah kursi. Pak Muzamil mau tidak terlalu serius, tidak usah kasih masalah, karena mereka yang di depan kita ini adalah penuh masalah. Jadi Bapak diharapkan jadi pegadaian yang bisa menyelesaikan masalah. Apa masalah? Pun monggo. Oke. Insya Allah sudah bisa kita sudah bisa menebak Pak Suko itu bagaimana gitu ya. Alhamdulillah. Ya gini ya, karena tugas saya, karena saya difungsikan sebagai kiai. Bukan. Ya kami jujur aja ragu-ragu sebetulnya, tapi kan sarungnya cuma satu sehingga biar kelihatan kiai maka betul. Jadi kalau kiai Pak Suko, kalau DPR presiden itu kursinya itu kasat mata. Kalau kiai kursinya nggak kasat mata. Itu bedanya sih. Bisa dijelaskan? Dan kiai itu karena nggak kasat mata, kursinya bisa di mana-mana. Gitu ya. Maka nggak ada kiai rebutan kursi. Karena Ini menarik. itu ya, kiai itu tidak mengejar kursi, tapi kursinya ikut. Ya. Jadi kalau ada kiai kalau kejar kursi, ini salah. Kalau kiai tidak mengejar kursi, tapi kursi yang mengejar kiai. Contoh begini ya. Tapi kalau kiainya nyangking kursi, Oh iya, pilihan rumah. Oke. Maka Nabi Muhammad itu kan kursinya itu gak kelihatan mata, tapi punya kursi. Mbah Nun itu gak punya kursi yang kelihatan mata, tapi punya kursi yang gak kelihatan. Ini lebih berharga karena gak ada harganya.
JTP saya takut jujur aja. Saya sudah diancam dengan pasal intik-intik, makanya saya itu hati-hati banget. Pak Kiai jangan mau melesetkan saya pokoknya saya tadi berita terus di bawah, takut di panggung justru. Saya dulu pernah Pak Joko, jadi saya diundang pengajian, gitu ya, diundang pengajian. Terus saya datangnya telat, karena telat. Ini tuan rumahnya ini kan apa? Tuan rumahnya kan tegang, kacau karena sudah waktunya ceramah tapi gak datang, bingung. Akhirnya dia tuan rumahnya itu Ustaz, masih sambutan agak diperpanjang sambil menunggu. Nah di tengah-tengah dia itu sambutan, saya datang. Saking senangnya dia itu, alhamdulillah saudara-saudara, jam kita tunggu-tunggu datang juga. Mohon maaf, tangannya jangan kode-kode ya. Ternyata Pak Suko ketularan dunia luar. Di sini orang bebas berekspresi, Pak. Karena teman-teman ini orang yang baik-baik. Dulu. Oh, iya. Jadi ekspresi apapun itu tidak ditafsiri politik, tapi ditafsiri sebuah kemesraan. Nah saking senangnya ini ya, dia saudara-saudara, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu datang juga. Kita sangat bergembira, seperti menemukan mutiara yang tidak ada harganya. Bapak gak ada harganya, saya. Ini saya berhenti sejenak mau pulang lagi saya. Jelas hitungannya nanti ya. Jadi kok seperti menemukan mutiara yang tidak ada harganya. Ini maksudnya iya. Sudah kita lanjut saja ya. Jadi begini, ini masalah kursi. Oke, gini, saya sekarang dulu ya. Nanti Mas Abram saya kira ini akan berbicara yang memetakan semuanya. Saya hanya menyampaikan satu sesuai dengan apa yang saya tahu gitu saja. Gimana? Sudah serius ini ya? Serius dulu. Ini kita ini jadi nggak layak jadi pimpinan Pak Suko. Gara-gara sering guyon ini. Jadi nggak akan dipilih kita ini. Nggak akan dipilih. Ini Pak Kiai, di Rusia itu ketika negara dalam keadaan tertekan, ada buku namanya Mati Ketawa ala Rusia. Sama yang terjadi sekarang, ketika orang bingung, stres itu yang pilih A, B, akhirnya pilih dildo. Nah kita bagian dari dildo itu ya. Ya ini menyebabkan kita gak lagu-lagu gitu, gak lama-lama. Gini ya, kira-kira rumusnya biar teman-teman ini kita tunjukkan kepada jalan yang benar. Kira-kira mungkin Pak Yai punya pengarahan karena salah arah semua. Kira-kira kalau menurut sumber kebenarannya perwakilan mereka jadi pemimpin kita. Pemimpin itu seperti apa yang menurut kebenaran yang dipahami Pak Ustaz. Jadi gini, ini ada kita ini kan ada sejak sistem ini Undang-Undang Dasar di amandemen ini
sebetulnya memang ada beberapa hal teman-teman yang tidak mix gitu ya, antara Pancasila dengan kelanjutannya Pancasila gitu. Jadi di dalam Pancasila itu kan jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus melalui amandemen tiba-tiba kalau di Surabaya amandemen. Ini ya, salah satu ini Pak Suko. Kemarin Mas Hilmi itu berkata begini, gitu ya. Jadi semua bahasa di dunia ini harus dilindungi, jangan sampai punah. Termasuk dialek-dialek ini loh. Jadi dialek Madura ini perlu. Jangan dipaksa orang Madura bahasa Inggris. Ini kejahatan. Saya sepakat karena menurut perjanjian itu melanggar hak asasi Madura. Jadi pokoknya sekarang orang itu bicara apa saja didengarkan, gitu ya. Jadi nggak usah dipersoalkan dialeknya karena itu hak asasi. Semua bahasa itu jangan sampai punah. Maka kata Mas Hilmi, kenapa Mbah Non itu sering misu, jancuk barangkali. Itu dalam rangka supaya jancuk itu gak punah. Karena kalau jancuk gak boleh, lama-lama jancuk itu punah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada kosakata yang punah. Gitu ya. Kalau punah ini persoalan nanti. Gitu, maka silakan katakan apa yang biasa kita katakan. Sudah, saya ini gini, itu salah satu saya kira, sehingga ini begini. Maka muncul persoalan berikutnya, persoalan hari ini itu sebetulnya dari persoalan ini. Saya gini, sekarang saya mau merujuk kepada rujukan yang paling otentik lah, gitu ya, dalam Islam. Kan kalau orang Islam gitu ya, rujukannya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merujuk kepada Allah. Allah itu dalam Al-Quran. Nah, ini untuk bernegara ya, untuk bernegara, karena masih diperdebatkan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad itu negara dalam pengertian kita, ataukah sebetulnya ini sebuah komunitas yang kalau kita sebut sebagai negara dalam pengertian yang sekarang itu bukan. Maka kalau kita paksakan ini Nabi Muhammad ini membuat negara, itu rupanya juga tidak pas sekali, Oleh karena itu maka Rasulullah, saya kira negara itu baru ada setelah ditinggal Rasulullah. Karena kalau Nabi Muhammad itu disebut kepala negara ya bukan, bukan kepala negara. Ya. Beliau itu ya Rasul dan Nabi sesuai dengan bagaimana beliau bisa mengajak masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan ajaran Islam, ya sudahlah dilakukan. Islam begini gitu ya. Nah, negara itu baru ada setelah Nabi Muhammad tidak ada. Maka kalau kita negara ini mau dirujukkan pada Nabi Muhammad, itu paling yang kita temukan adalah nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai musyawarah, nilai kesamaan, dan seterusnya. Itu yang jadi Nabi Muhammad itu software, gitu ya.
Nabi Muhammad itu memberikan software kepada kita. Sama, jadi negarawan tidak bisa merujuk dalam bentuk yang konkret berupa hardware kepada Nabi Muhammad. Pengusaha juga tidak bisa. Ketika dalam hal yang lain, sekarang Nabi yang diberikan Nabi Muhammad itu adalah software. Nah, negara baru lahir setelah Nabi Muhammad wafat. Orang Islam harus merujuk ke sini juga untuk sebetulnya gini. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyina min ba'di." Kamu supaya mengikuti sunnahku dan sunnahnya para pengganti-pengganti yang dapat hidayah sesudah aku. Para penggantinya Nabi yang dapat hidayah sesudahnya itu disepakati oleh ulama adalah 4 orang itu: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sesudah itu sudah tidak punya alasan legal untuk dijadikan rujukan, gitu ya. Untuk dijadikan rujukan dalam bernegara. Jadi yang dapat rekomendasi dari Rasulullah untuk dijadikan rujukan yang 4. Maka umat Islam tidak usah merujuk tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara wajib secara suatu keharusan keagamaan kepada dinasti Bani Umayyah, gitu ya, kepada dinasti Bani Abbasiyah. Itu anggaplah itu sejarah, gitu ya. Tetapi kalau yang 4 ini dapat apa namanya saudara? Dapat tadi itu, kamu supaya mengikuti sunnahku dan sunnah pengganti yang dapat hidayah setelah dan disepakati yang 4 orang ini mendapatkan apa dari Rasulullah? Legitimasi, ya. Yang sesudahnya enggak. Berarti yang sah untuk dijadikan rujukan 4 orang itu. Bani Umayyah tidak. Itu anggaplah itu sebuah pengalaman sejarah Bani Abbasiyah dan seterusnya. Tapi kalau yang 4 ini ada perintah Rasul, ikuti. Nah, kenapa 4? Nah, itu dia. Ini 4 ini ternyata agak sama prosesnya, gitu. Karakternya tidak sama, apa yang dilakukan tidak sama. Dan di sini mungkin yang akan menjadi kelenturan Islam, gitu ya. Maka kalau Syiah berpendapat urusan imamah itu masuk bagian yang fundamental dalam agama, gitu ya, usul. Sedangkan Sunni berpendapat urusan imamah itu masalah hulu, masalah cabang. Nah, ini bedanya. Para ulama berpendapat memilih itu, ya, ini ulama dulu loh, bukan yang sekarang. Jadi itu loh, ini perlu saya sampaikan. Ulama yang dahulu berpendapat memilih itu hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Maka kalau ada ulama sekarang mengatakan memilih itu fardu ain, ya sampai nilai sendiri saja. Fardu kifayah. Ini perlu saya sampaikan di sini, fardu kifayah, tidak fardu ain. Beda kan? Sekarang kan fardu ain, ya enggak? Pokoknya setiap orang harus memilih, kalau tidak memilih hukumnya haram. Nah itu ya. Ya silakan, ini saya tidak menolak itu, saya hanya menyampaikan, gitu ya. Di dalam kitab-kitab klasik memilih itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya kifayah itu apa? Nah ini tuh perlu dipahami. Fardu kifayah itu artinya yang punya kemampuan, maksudnya. Fardu wajib bagi orang yang punya kemampuan, yang tidak. Nah sekarang ini aspek ini saya kira ini modern mestinya juga begitu.
Masa orang yang tidak bisa memperbaiki motor sampai disuruh memperbaiki motor, ini namanya kan pemerkosaan. Lihat, ini pernah saya usulkan dulu di NU. Di NU itu pernah saya usulkan. Sekarang taruh di NU dulu dengan salah seorang pengurus. Mestinya kalau ada pemilihan, itu pekerjaannya itu diperjelas dulu, baru dicari orangnya yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah itu ya. Sehingga ini motor, cari orang yang ahli motor. Oh ini mau bikin onde-onde, ya harus orang yang punya kemampuan itu. Orang yang tidak punya kemampuan onde-onde jangan dipaksa untuk bikin onde-onde. Itu deh. Sebenarnya di situ Islam itu. Maka disebut itu fardu kifayah. Gitu ya. Sama dengan kalau ada orang meninggal dunia, itu kan wajib diapakan? Kok disolati? Pertama dimandikan, ya. Dua dikafani, ya. Tiga disolati. Empat, itu apa wajib kepada semua orang itu? Yang terkena kewajiban siapa? Orang yang bisa. Orang yang bisa. Gitu ya? Orang yang bisa. Ya. Ya enggak? Orang yang punya kemampuan yang bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa menyolati, bisa menggali kubur dan memasukkan dalam kubur. Itu namanya fardu kifayah. Orang yang tidak, ya tidak. Sampai yang tidak bisa ya cukup duduk-duduk saja sambil pakai baju hitam di situ. Kan gitu. Karena ini kan asas apa yang namanya? Asas ini dalam dunia modern juga ya, di masalah menyampaikan. Nah, sekarang ini jangan dilanggar mestinya. Islam itu sangat seperti itu sebenarnya. Jadi ada sama dengan itu. Ada orang sakit, gitu ya, ada orang sakit, wajib ditangani, wajib diobati oleh siapa? Oleh yang bisa, yang ahli urusan kesehatan. Pak Sumpah dipaksa orang sakit ini cepat mati bukan? Kan begitu. Kan? Jadi mengobati ketika ada orang sakit wajib bagi siapa? Ya dokter atau tabib atau dukun atau kiai, gitu ya, yang punya kemampuan itu. Kalau kiai itu bisa apa saja Pak Sumpah. Kalau itu saya percaya bisa kawin, bisa jenazah, bisa bawa kursi. Gitu. Jadi kali ini saya dulu ini masuk perang biar ada nih. Dalam Islam begitu, ya. Jadi ketika ada orang sakit itu, ini wajib ya Pak, diobati, dan yang terkena hukum wajib siapa? Yang bisa mengobati. Orang yang tidak bisa nggak usah macam-macam, menang saja. Yang paling hanya mendoakan gitu ya. Mudah-mudahan sembuh. Ada orang patah tulang, ya. Terus sampai tiba-tiba datang mana tak perbaiki. Ya bukan malah sembuh tulangnya, malah remuk. Jadi harus orang ahli tulang. Nah sekarang kira-kira sudah kelihatan nggak pertanyaannya? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan ini? Ashabul kursi ini. Nah itu ya, ashabul kursi. Mestinya seperti itu. Nah, saya tak cerita selanjutnya, karena tadi Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin min ba'di. Ketika Rasulullah wafat, langsung mereka ini bagaimana ini, masyarakat sudah seperti ini, kita sudah punya komunitas, kita sudah punya ya komunitas lah dengan berbagai macam interaksi yang ada di situ. Terus ini
Apa cukup selesai sampai di sini atau kita lanjutkan ini, kan gitu ya. Maka terjadilah pertempuran di Sakifah Bani Sa'idah itu. Terjadi tarik menarik. Tapi yang berkumpul ini bukan semua orang loh, bukan semua orang. Yang berkumpul hanya beberapa orang. Kalau dalam bahasa Arab itu a'yan. A'yan itu orang-orang tertentu yang punya kemampuan. Terus terjadilah sedikit perdebatan sampai terakhir dipilihlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, sejak itu berdirilah negara, karena ini ada kepala negara baru yang bernama negara Madinah itu, gitu ya, yang ibu kota di Madinah. Saya itu baru Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan polisi. Jadi proses Sayyidina Abu Bakar diangkat itu terbatas. Setelah itu diumumkan ke masyarakat bagaimana setuju? Ya sudah, oke, legal. Akhirnya kemudian ketika siapa ini? Sayyidina Abu Bakar menjelang wafat, dia berpikir, ini siapa yang mau mengganti aku? Banyak masukan. Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah dengan beberapa orang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar karena melihat dari aspirasi yang masuk itu gak ada yang ser. Sayyidina Abu Bakar sendiri punya sakit. Sudah, kalau begitu saya sekarang yang mau menunjuk. Terus siapa yang menunjuk? Saya mau menunjuk Umar bin Khattab. Itu beberapa sahabat kaget. Bahkan Umar itu orang keras, orangnya wah. Terus kita kalau punya pemimpin kayak itu bagaimana? Sayyidina Abu Bakar meyakinkan Umar, jangan dilihat itunya. Kamu apa ya? Kalau Umar itu pemimpin setelah aku, Umar akan membawa kamu semua kepada kebenaran dan kejayaan. Percaya kepada aku, karena saya kenal Umar. Ini sudah. Ini bukan kok ditunjuk satu orang terus langsung jadi, nggak ditawarkan dan akhirnya semua setuju sepakat, maka ditunjuklah Sayyidina Umar. Sudah oke? Ternyata betul dugaan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa dugaan Sayyidina Abu Bakar kok jadi kenyataan? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak menunjuk hanya dengan dirinya, tapi melibatkan Allah Ta'ala. Gitu ya. Dan terakhir, ayat berikutnya Sayyidina Umar dan top luar biasa. Sayyidina Umar betul pemilihan Sayyidina Abu Bakar menjelang wafatnya Umar. Sayyidina Umar termenung sendirian. Karena dia berpikir, ini siapa? Akhirnya didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Abbas datang. Sayyidina Umar kok sepertinya susah. Ada apa? Ya, Ibn Abbas, saya memang susah. Ibn Abbas ini ya anak muda yang dulu pernah dibawa oleh Umar bin Khattab ke forum musyawarahnya orang tua, gitu ya. Jadi sejak Ibn Abbas ini belum balik, masih anak-anak, oleh Umar bin Khattab dibawa ke musyawarah para sahabat yang sudah tua-tua, sampai sahabat yang lain bertanya, Umar, ngapain kamu bawa anak kecil? Loh, ini usianya kecil, usianya masih muda, tapi ilmunya tinggi, kan begitu. Jadi ada kedekatan. Ibn Abbas bertanya, Umar, kenapa? Ya, saya sepertinya hidup saya tidak akan lama lagi. Saya sudah menjadi khalifah sekian berapa tahun sekarang? 13 tahun, ya. Nah, kata Sayyidina Umar, saya harus berhenti. Terus yang membuat susah, ya saya harus pikirkan pengganti saya. Siapa kira-kira? Ibn Abbas mengajukan beberapa orang kepada Umar. Umar, gimana dengan Ali? Ya, Ali orang yang baik, tapi ada tapinya. Tapi Ali begini, kalau saya sebutkan ya, salah satunya itu tadi Pak Suko yang disebut oleh Sayyidina Umar salah satunya. Tapi Ali ini orangnya
suka guyon. Nanti gimana kalau dipimpin oleh orang? Nah, itu lagi. Karena waktu itu tidak diperlukan itu. Waktu itu, sebenarnya ini bukan nilai ini artinya ya. Dan Ali akan memimpin kamu kepada kebenaran. Oke. Bagaimana kalau Utsman? Itu oleh Ibn Abbas. Utsman ya orang yang baik, cuma nanti ini Utsman itu punya kebiasaan. Nanti ini dia itu kalau punya pendapat nanti sulit dibelokkan, gitu ya. Dan dia akan memberatkan masyarakat. Nanti dia tidak akan berubah kecuali dia dibunuh oleh orang, gitu ya. Itu katanya Umar bin Khattab. Oh gitu. Bagaimana kalau Zubair bin Awam? Oh jangan. Zubair itu pernah meminta-minta dulu. Lihat. Bagaimana kau Talha? Oh dia apa? Dia orang yang baik. Cuma, nah itu. Jadi beberapa orang diajukan tuh dilihat ada sisi gak bagusnya, gitu ya. Terus bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang kaya dalam bentuk? Dia lemah. Dia orangnya lemah. Di situ hanya setelah lama ya sudahlah, tapi maka akhirnya Sayyidina Umar itu, ini maksud saya ini begini loh. Saya menceritakan ini, nanti masa kalau bisa mengatakan ini. Teman-teman kalau ada waktu satu saat harus dipelajari Ali ini punya sifat apa saja, Utsman punya sifat apa. Dari situ kita bisa menemukan, gitu ya. Nah, akhirnya karena dari beberapa tawaran tadi begitu, terakhir Sayyidina Umar sudah, saya tunjuk 6 orang saja. 6 orang, Ali, tapi Ali harus didampingi oleh Zubair bin Awam. Terus yang kedua Utsman, tapi Utsman harus didampingi oleh Talha bin Ubaidillah. Gitu ya. Terus Abdurrahman bin Auf, tapi dia harus didampingi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka silakan 6 orang itu musyawarah. Nanti siapa yang dipilih di antara 6 orang, ya sudah itu. Kan itu. Dan di sini saya kira kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Dan Utsman yang terpilih akhirnya. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar betul. Ya kan? Ya kan? Betul. Nah, setelah itu terjadi pemilihan Sayyidina Ali begitu seterusnya. Sayyidina Ali itu hanya satu usulan dari Ibn Abbas saja, karena yang lain ini sudah gak ada. Ibn Abbas sendiri, tapi terus ditawarkan ke masyarakat dan masyarakat menyetujui. Bagaimana kalau kita angkat Ali? Setuju semua, masyarakat ditawarkan setuju. Nah, barangkali salah satu usulan saya ini sebetulnya Pak Sukor, karena sampai dosen psikol, kalau melihat dari berbagai macam tadi yang terjadi pada sahabat, saya itu punya pikiran begini. Seandainya satu saat Indonesia itu, gitu ya, calon itu tidak boleh berkampanye, itu mungkin lebih baik. Sehingga money politik itu tidak ada. Ini kan gak ada money politik pada bulan Maret itu, karena gak ada yang berkampanye. Jadi yang mengkampanyekan itu KPU. Jadi lembaga negara, KPU mengkampanyekan orang hanya menyampaikan calon-calon ada. Nah, ini siapa yang menyampaikan, siapa terserah. Ini harus mekanisme lain. Tapi calon tidak boleh berkampanye. Jadi sejak dia diputuskan menjadi calon apa wakil atau calon apa, gitu ya, HP-nya dirampas, gitu ya. HP-nya dirampas, dia nggak boleh berkomunikasi dan dia harus diawasi. Nggak boleh mempengaruhi orang yang berkampanye itu lembaga lain, bukan dia. Insya Allah nggak ada money politik. Ini usulan yang top juga. Ya belum tentu juga. Ya. Masalahnya ketika kemudian dia tidak boleh kampanye, terus duitnya malah untuk money politik, kan bahaya juga ya. Ini problemnya bukan di situ. Dia tidak berkampanye, tapi suksesnya tetap nggak boleh ada sukses.
Oh, berarti melanggar HAM, Apa? hak asasi mengkampanyekan aja. Jadi yang mengkampanyekan lembaga resmi yang kita biayai. Jadi, Sekarang sudah dilakukan itu. apa? Sekarang sebetulnya KPU itu sudah memberikan uang, nggak boleh macam-macam, tapi medsos itu kan sekarang dan Saya saya kan harus dirampas HP-nya. Jadi calon-calon nggak boleh punya HP selama mencalonkan itu. ya kalau yang mengkampanyekan orang lain, Apa? yang mengajak orang lain, Harus lembaga resmi. Lembaga resmi. Gitu ya. saya doakan semoga Pak Musani menjadi ketua KPU. Terlalu rendah. Ini urusan akhirat KPU itu Ya, urusan. saya kira karena memang Pak Musani tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Permata yang tidak ada harganya. Itu mungkin kalau yang tadi dari apa? Itu kan nggak ada yang berkampanye mereka. Jadi ada itu memang netral. Sidang Abu Bakar menolak loh. Sidang Abu Bakar ketika diangkat menolak, tidak mau enggak saya enggak. Gitu. Tapi Umar bin Khattab memaksa. Enggak harus kamu. Bagaimana teman? Nah itu semua itu nggak ada yang berkampanye. Semua itu adalah dipilih, gitu ya. Bukan minta dipilih. Maka Rasulullah pernah ya, bersabda kan, Hai Abdurrahman, la tas'alil imarah. Itu kan sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Kamu jangan minta kekuasaan. Fa innaka in uktitaha an mas'alatin, ya. Ukil ta'alaiha. Karena kamu kalau diberi kekuasaan karena kamu minta, kamu akan diculke. Tapi kalau kamu dapat, nah ini yang perlu dilembagakan. Maka lembaganya kayak tadi itu hadis Nabi. Tapi kalau wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Kalau kamu itu dapat tanpa minta, tanpa berusaha, maka kamu akan dibantu. Tapi kalau kamu berusaha, kamu akan ditolong. Nah mestinya saya berpendapat tadi itu seperti itu. Jadi mestinya kita bikin. Nah tapi ini kaitannya yang tidak hanya ini. Pendidikan kita juga harus bagus, Unair harus bagus, Visipol harus bagus, gitu ya. Dan lembaga-lembaga bagus, sehingga munculnya masyarakat yang seperti ini, gitu. Ini sekarang ini persoalannya seperti sekarang bukan hanya masalah politiknya, tapi sejak dari pendidikan, gitu ya, ya kan? Sejak dari pendidikan. Sekarang itu orang itu justru kalau nggak jadi calon nggak ada harganya itu. Jadi baru berharga kalau jadi calon. Saya punya teman itu jadi calon loh. Itu sampai nggak jadi dan sampai sekarang fotonya ditaruh di apa? Di ruang tamu hanya untuk ditunjukkan kamu pernah nyalon. Ada fotonya, padahal nggak jadi. Ini loh foto saya dulu waktu saya nyalon loh. Berarti nyalon sendiri itu sudah satu kebanggaan itu. Nah berarti ini ada yang masalah dalam jiwa, ya kan? Ada yang masalah dalam jiwa. Enggak jadi saja fotonya disimpan loh. Untuk bukti kalau dirinya pernah jadi calon. Nah itu saya kira barangkali beberapa nilai dari masalah ashabul kursi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang misalnya tidak, minimal sudah bikin Pak Suko ya ngeluh lah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gambaran tadi nama bandnya apa? Bluesman. Ya, Bluesman itu salah persepsi sedikit berbahaya itu. Jadi Blue es manten, Bluesman, Blue es manten. Jadi salah tangkap itu berbahaya. Artinya bisa sama sekali berbeda. Saya yakin di Indonesia amat sangat banyak golput, terutama golongan menerima uang tunai. Dan saya harus mengucapkan dulu tadi Pak Suko agak kejam ketika ngomong pasal 12 tadi, karena di sini banyak jomblo. Jomblo itu
Anda tidak tahu prosedurnya seperti apa. Penduduk di bumi menurut tahun 2017, penduduk di bumi adalah 7,53 miliar, dan tidak ada satupun yang mau sama kamu. Menderita banget. Di antara 7 miliar lebih si jiwa lah dalam beroboi lah. Nah, turun jeruk menderita ini belum paham penderitaanmu seperti apa. Dari 269 juta penduduk Indonesia, siji yang ada berubah dari Allah saat negara. Proses memilih pemimpin mau tidak mau kita lakukan dua hari lagi. Dan ini masalah yang sangat kompleks sebenarnya, sangat kompleks. Saya urut satu langkahnya demi satu demi satu langkahnya. Apa ini? Negara harus tahu main dadu, main koprol, main judi. Pertimbangan Anda memilih satu daripada yang lain apa? Pilih oposisi ya, pilih gambar opo ya, terserah. Pilih apa pertimbangannya? Yakin, feeling, tidak ada informasi lain. Oke, set, dukun, hanya dukun atau mati nanti, gitu ya. Orang lain ngerti ilmu judi kok. Untuk menang main judi itu maduknya harus tepat ketika awal tahunnya tertentu itu dihitung setau utara 1, 2 seterusnya lah. Orang ngerti itu. Kau ngerti ya? Lumayan lah ilmu judimu loh tentu. Oke. Kalau definisi judi adalah memilih karena senang lah ya, karena rasa ya. Saya khawatirnya memilih pemimpin ini karena bedanya kalau judi. Anda memilih karena tahu informasinya atau karena jadi senang ya? Atau karena perintah dukun? Kan ada resiko itu. Resiko bahwa ternyata milih itu urusan judi kok. Di sini yang tahu caleg DPRD sebutkan satu nama aja. Orang ngerti. Kok nak jenenge ora ngerti apa meneh track-recordnya. Terus kira-kira judi ora? Ayo, saya sangat takut gitu. Kalau nanti proses memilih saya karena judi. Kemarin yang diceritakan Pak Sutro sedikit kemarin saya bikin, sudah lama beberapa bulan yang lalu di Twitter bikin hashtag namanya jargon Kodian. Dan mencoba meminta teman-teman untuk mengumpulkan jargon-jargon caleg dari seluruh Indonesia. Dan temanya hampir sama semua. Paling kata-katanya temanya nggak sampai 100 lah variasinya. Padahal jumlahnya 18.000 lebih DPRD yang bakal dipilih. Ya biasa konco diri, pilih aku atau kacanin bokmu. Kalau menurut gue, aku anaknya ponakan kiai iki. Waduh, ya namanya gue sambung sebenarnya lambung nama besar. Bocah dewi, tanggamu dewi, wani kiri demi rakyat, berani jungkir balik demi rakyat. Setelah dengan ono sing kreatif, fotonya bisa nomor dibalik ya 05. Saat Indonesia sing kelompok yang Twitter kan 05 sing kirim balik. Ono sing gambar baskom siap menerima aspirasi rakyat. Kreativitas ini kalau cah SD ono sing ngene Pak. Senternya dia bawa senter, disenterkan ke mukanya, berani bergentayangan demi rakyat. Allah. Kedualannya ya melimo gitu. Kalau sih ngacang, kalau tidak jadi lihat saja nanti. Tidak gelut mata-mata nanti. Sudah. Itu masalah yang saya alami. Saya takut keputusan ini adalah judi. Oke, kalau untuk keputusannya tidak judi, misalnya ini kita ngomong contoh presiden yang paling gampang, semua orang paling nggak tahu namanya. Untuk tidak judi berarti
harus punya informasi untuk memilih. Oke. Masalahnya di mana ketika informasi untuk memilih? Masalahnya di sini. Social public place-nya, social place, public place itu bahasa Indonesia apa? Ruang publiknya sekarang kan kebanyakan medsos dan kita agak susah memilah mana yang benar mana yang enggak. Kalaupun kita tahu yang benar, limitasinya ada pada manusianya. Karena gini, presiden itu diharapkan memahami semua masalah di masyarakat, dan masyarakat tidak mungkin mampu memahami semua masalah. Kowe pengen peduli kalau masalahmu dewe. Kowe kalau kerjaanmu setiap hari adalah ojek online, kamu tidak tahu permasalahan tentang nelayan. Kalau kowe nelayan, kamu tidak tahu permasalahan tentang pertanian. Jadi secara intrinsik kita juga tidak bisa menilai kemampuan presiden, kemampuan calon pemimpin secara merata. Karena dia dipilih menjadi pemimpin justru karena kapabilitasnya yang seharusnya mampu memahami semua jenis masalah. Kalau kita mampu memahami semua jenis masalah, rasa presiden, kowe jadi presiden, kowe mampu kok, kan gitu premisnya. Jadi agak susah nih. Oke, mantap. Kalau saya tahu cuma satu masalah, seharusnya kemudian terjadi kontrak politik. Kontrak politik menurut saya boleh, benar, tapi arahnya harus antara rakyat dengan yang dipimpinnya. Oke, tak jual suara, tak jual, tak berikan suara untukmu asal kamu memperjuangkan ini. Boleh, menurut saya itu satu kampung, satu daerah. Oke, tak pilih gue yang memperjuangkan ini yang saya pedulikan. Saya tidak melihat, mungkin informasi saya tidak lengkap. Jadi saya tidak melihat ada kontrak politik vertikal antara rakyat sama calon pemimpin. Yang terjadi kontrak politik adalah elit sama elit. Kita ganti 5 tahunan perhatikan. Oke, terus dia jalannya. Terus saya melihat mencoba mencari dalam Islam, mencari dalam khasanah agama. Bagaimana ya cara memilih pemimpinnya? Yang paling sederhana, cerita Nabi Yunus. Bagaimana dia ketika disuruh mengajak kebaikan, dia paham kompleksnya masalah dan mundur, nggak mau. Akhirnya dimakan ikan dan keluar dari ikannya karena dia mengakui ketidakmampuannya. Baiklah, Anda sebenarnya yang butuh dengan tujuan seorang yang tujuan saya nggak mampu. Justru karena ketidakmampuannya tersebut, dia kemudian diletakkan menjadi orang yang diberi tugas lagi untuk memperbaiki umatnya. Saya belum pernah lihat ada caleg atau calon pemimpin yang mengakui kelemahannya. Kabeh ngomong tentang bahwa mereka bisa menyelesaikan semua masalah. Gampang, itu beres tuh. Kita tinggal bikin ini nanti, tinggal bikin ini. Ih kok ini rano masalah, kok gampang banget tuh kabeh. Kalau tidak ada yang mengakui bahwa ini masalah susah loh di Indonesia. Dia tidak paham atau menyepelekan atau tidak mempedulikan, yang penting dapat suara. Dan itu jadi kesimpulannya kemudian. Kalau dia mengakui limitasinya bukan berarti kita tidak memilih kok. Kita sadar bahwa dia tahu beratnya permasalahan di Indonesia. Dan perdebatan itu kemarin saya juga nggak melihat misalnya orang yang ngomong, yang bertanya tentang itu masalahnya apa sih sebenarnya, menurutmu berat atau tidak sih. Jadi semua pada posisi bisa menyelesaikan masalah. Dan itu agak masalah itu. Kenapa? Kalau orang tidak mengetahui limitasi dirinya, dia akan terperangkap dalam arus arogannya, pada arus egonya. Ego itu penting sebenarnya, tapi pada skala yang tepat. Tapi dia harus mengakui kelemahannya dulu. Kenapa itu penting juga? Ini saya akan melebar sedikit. Kenapa itu penting juga? Gini, kalau kita melihat peradaban dari zaman dulu, kita nggak ngomong benar salah, kita ngomong efektif. Peradaban yang paling efektif untuk membangun society dengan teknologinya dan segala macam adalah ketika dilahirkannya saintis. Ketika dilahirkannya saintis itu apa sih? Ilmuwan. Terus cara berpikir ilmuwan nomor satu itu gimana sih? Gak mudah loh jadi ilmuwan itu. Bukan urusan pengetahuan yang banyak ilmuwan itu. Ilmuwan bahkan yang profesor belum tentu ilmuwan. Paling gampang gini loh.
Jiwa ilmuwan itu paling gampang begini prinsipnya. Saya punya teori dan saya berangkat keluar untuk mencari sesuatu yang menyalahkan teoriku, bukan yang membenarkan. Dia bukan mencari pembuktian, tapi bukan mencari pembenaran. Naluri manusia mencari pembenaran terhadap dirinya. Kenapa menjadi ilmuwan susah? Karena dia harus membalik nalurinya. Apa yang salah dengan diri saya ya? Apa yang salah dengan teori saya ya? Itu cara berpikir ilmuwan. Dan itu terbukti membangun peradaban yang paling cepat itunya, pertumbuhannya itu dunia modern sekarang ini, menurut yang pernah saya baca. Dan juga dari Ali bin Abi Thalib juga ada kalimat yang seperti itu. Sebelum kamu marah pada sebuah keadaan, coba pertama cari tahu kesalahanmu di mana dan yang serta dalam masalah tersebut. Ya, pertama yang bisa cari tahu adalah kesalahan dirinya, bukan kehebatan dirinya. Dan ketika parameternya itu adalah bagaimana dia bisa melihat kesalahan dalam dirinya, dan tidak menemukan di mana-mana masalah lagi. Dia itu memimpinnya gimana nih? Mencari pemimpinnya gimana di perusahaan? Ruwet meneng. Terus akhirnya kita sama teman-teman membuat aplikasi yang namanya Pantau Bersama itu. Pantau Bersama sebenarnya bukan mimpi besar-besar, cuma menghindarkan dari berjudi sesederhana itu. Kalau mau ngomong gampang, menang judi, menang nyoblos karena urusan senang atau karena dukun. Dari pertimbangan itu sendiri, pokoknya sak ngertiku ngene bahwa kemudian tebakannya salah biasa. Paling enggak tidak judi. Karena judi ya dilarang di mana-mana dan outputnya selalu tidak baik judi. Ini masalah yang tidak mudah untuk dihandle, masalah yang tidak mudah untuk dihadapi ke depannya seperti apa. Karena ini sistem yang sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. 2024 perangnya bakal lebih seru lagi karena banyak pemuda yang naik free for all, tokoh-tokoh baru lagi. Kalau kita keadaannya masih seperti ini ruang publiknya dan tidak ada hipotesis cara baru untuk menata ruang publik, kita akan mengalami keributan yang sama seperti sekarang ini dan tambah ruwet nanti. Kalau negara kita belum sangat maju, kita mengalami kemajuan betul, tapi tidak secepat yang bisa seharusnya. Yo, tidak kaget karena memang kita memilihnya dengan cara judi dari awal. Tidak punya metodologi yang jelas, sehingga tidak punya simetrik cara mengukur bahwa itu benar atau salah. Oke, kita lanjutkan untuk umat di awal. Oke, gini. Jadi jawabannya tadi itu, kalau urusan besok itu menghindarkan dari judi, pantau bersama yang kita tawarkan. Terus kemudian seharusnya gimana sih seharusnya? Oke, yang diambil seharusnya yang diambil dari pemimpin. Yang kita butuhkan dari pemimpin itu apa sih? Nomor satu, paling basic, paling dasar, kemampuannya membuat keputusan. Tidak ada satupun keputusan yang tidak mengandung resiko. Semua keputusan pasti bisa disalahkan. Semua keputusan pasti mengandung resiko. Dan rakyat tidak boleh bermimpi bahwa ketika memilih pemimpin nanti tidak akan ada resiko. Jangan lupa, ketika Anda mau dewasa, Anda harus gak enak dulu nih. Anda melakukan pengorbanan ketika kecil. SD itu Anda bisa main, tapi memilih sekolah. Pengorbanan tidak enak itu membuat Anda menjadi lebih pandai dan punya ilmu. Pengorbanan yang tepat. Kadang-kadang masyarakat yang manja loh, dalam tanda petik ya. Ini nggak mau loros sedikit untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Yogyakarta kadang-kadang ngelih untuk menuju ke sana. Tapi saya juga paham kenapa masyarakat pengen langsungnya ke sana, karena kita tidak dilipatkan pada keputusan-keputusan tersebut. Nah, kalau yang paling dasar dari pemimpin yang diambil adalah kemampuan yang membuat keputusan, gimana kita menilai kemampuan dia membuat keputusan? Ini yang tak ceritanya waktu rumput ini ya. Bagaimana keputusan diambil? Bisa kok. Rata-rata soalnya kira-kira. Kamu cari penelitian namanya Benjamin Libet. Dia melakukan penelitian bagaimana manusia membuat keputusan. Jadi gini, otak manusia
Kan ada mengambil keputusan, kemudian sadar bahwa dia mengambil keputusan. Ada dua jarak itu, mengambil keputusan dan otaknya sadar bahwa dia mengambil keputusan itu. Orang benjuk, aku tak pilih kain daripada kain. Enggak, ini keputusannya terjadi sebelum kamu sadar membuat pilihan. Itu jaraknya ada sekitar 300 milisecond. Totalnya dengan kesadaran indera semuanya sekitar setengah detik. Jadi tanpa sadar kamu sudah membuat keputusan, terus baru kemudian kamu sadar. Paham maksud saya? Jadi keputusan dhisik, lagi kamu menyadari. Jadi sebenarnya kamu tidak menyadari keputusannya. Keputusannya terjadi dulu di belakang. Loh, terus keputusan di belakang siapa yang mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan di belakang adalah pattern, bahasa Indonesia pola yang dia bangun sepanjang hidupnya. Di belakang, pola-pola yang dia bangun sepanjang hidupnya. Bagaimana manusia membentuk pola adalah ketika dia mengambil hikmah dari pelajaran yang dialami dalam hidupnya. Makanya kalau Islam disuruh kamu ahli syukur, mensyukuri, mencari hikmah, arti ilmu dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena kalau mengambil ilmu dari apa yang terjadi pola dalam pikirmu yang membentuk bagaimana kamu nanti mengambil keputusan. Jadi keputusanmu milih A atau B itu tidak dibikin ketika pilihannya datang di depan mata, tapi sudah terbangun di belakang. Jadi kalau mau mencari kapasitas pemimpin yang keputusannya benar, yang paling bisa dilihat adalah bagaimana dia membangun keputusan sebelum-sebelumnya. Jadi pola track record dia mengambil keputusan itu seperti apa? Kalau dia ngomong paling akurat seperti itu, tapi kan susah banget gitu. Kita cari track recordnya. Dan fitnahnya banyak banget kok. Sing iki jarene anak ini, keturunan ini, sing iki jarene ngene, itu setengah mati. Kita sendiri tidak punya cara untuk melihat track record ke belakang bagaimana dia mengambil keputusannya. Keputusan tidak selalu benar, tidak selalu seperti yang diharapkan, tapi terlihat motivasi dari setiap keputusan yang diambil di belakang. Belum bisa kita 2019, tapi kita masih punya harapan untuk 2024. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Intinya sederhana, jangan lagi berjudi. Tidak ada output yang baik dari perjudian. Karena kalau kamu berhasil, kamu tidak bisa mengulangi. Kalau kamu gagal, kamu tidak tahu sebabnya. Dan bagaimana ada kemajuan kalau kita tidak bisa menganalisa dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami. Sudah disambungi sama Sinta Giring. Minimal itu sudah bisa dipegang. Aku nyoblos, aku rangkut sorone, aku nyerahkan Gusti Allah, aku ora judi. Nyerahkan Gusti Allah. Sekarang yang paling bisa kita lakukan adalah itu, tapi kita sudah punya analisa untuk 2024 seperti apa. Di posisi orang bukan orang tak nyanyi orang. Aku pengen ngomong ini baik. Indonesia itu modalnya adalah luar biasa kreatifnya, luar biasa kemampuannya untuk mencari hal-hal yang tidak ada sebelumnya, dan jangan sampai disia-siakan kemampuan tersebut. Seni kreativitas adalah eksplorasi, jangan mau hanya dijadikan dekorasi. Ketika kita sudah melakukan eksplorasi itu, kita akan bisa menempuh masa depan. Tidak hanya jadi sambilan dari kepentingan-kepentingan. Mungkin awalnya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam ini mungkin Anda tidak mendengarkan suara Mas Abrak yang kangen besok. Tidak apa-apa, itu belakang aja. Tapi yang penting